Selamat siang untuk anak-anakku semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini anak-anak semuanya masih bersama Bapak menghadiri pertemuan kita pada hari ini, di mana pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi yang berkaitan dengan karir. Sebelum kita memulai ke pembahasannya, mungkin di sini ada anak-anak semua yang belum begitu mengenal Bapak ya. Nama lengkap Bapak Ricardus Raga, biasa dipanggil Pak Riki. Ya, baik. Di sini Bapak akan membawakan materi yang berkaitan dengan karir. Jadi pengertian karir di sini menurut pendapat Wilensky yang dikutip Soekardi pada tahun 1984 sampai 1918 diartikan sebagai suatu riwayat pekerjaan yang teratur, di mana dalam setiap pekerjaan yang ditekuni adalah merupakan sebagai suatu persiapan untuk selanjutnya atau masa depan. Jadi karir ini adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang dipilih berdasarkan bakat dan minat serta kemampuan dari anak-anak semua. Jadi dari bakat dan minat serta kemampuan anak-anak ini nanti akan menentukan karir kalian di masa yang akan datang. Berikutnya itu prinsip-prinsip karir. Secara umum, prinsip-prinsip karir bimbingan di sekolah menurut Soekardi pada tahun 1984 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Tak ada perkecualian, baik itu yang kaya maupun yang miskin, dan faktor-faktor lainnya. Setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Jadi artinya di sini pendidikan yang kita jalani saat ini itu juga menentukan karir kita di masa yang akan datang, serta bagaimana kita mempersiapkan karir kita, serta bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perkembangan yang akan datang. Karena saat ini teknologi saat ini sudah semakin maju ya. Yang berikutnya itu, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang berikut, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karir. Jadi tadi maksudnya itu Bapak sudah jelaskan ya. Yang berikutnya itu, setiap siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Jadi Bapak memberikan bimbingan ini tujuannya itu di kelas-kelas, bisa di kelas sebelah maupun di kelas yang saat ini Bapak berikan bimbingan, serta Bapak sudah mengkoordinasikan itu dengan guru pembimbing kalian, guru wali kelas kalian, serta partisipasi orang tua. Karena peran orang tua dan masyarakat serta Bapak wali kelas kalian itu sangat berpengaruh untuk menunjang karir kalian di masa yang akan datang. Yang berikut itu tujuan karir ya. Tujuan karir yaitu siswa dapat memahami dan menilai dirinya, terutama mengenai potensi dasar seperti minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita. Artinya tujuan dari kita belajar karir ini supaya nantinya ke depannya itu kita dapat menentukan
cita-cita kita yang kita lihat itu dari minat serta bakat kita saat ini. Contohnya salah satu teman kalian itu memiliki bakat atau minat itu olahraga, berlari. Mungkin dari situ dia akan mengembangkan cita-citanya itu menjadi polisi, karena polisi kan suka mengejar pencuri ataupun ini orang yang melakukan tindakan kriminal, maupun yang lain seperti dokter, tentara. Yang perempuan juga bisa menjadi kowat serta poluan ya. Yang kedua itu, siswa akan sadar dan memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Artinya kalian harus memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kalian harus menghargai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Karena kalau kita tidak menghargai nilai dan norma yang ada di masyarakat, kita tidak akan dianggap oleh masyarakat itu. Kita akan dianggap asing karena kita tidak memiliki rasa menghormati terhadap sesama. Yang berikutnya itu, siswa akan mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dan minatnya. Memiliki sikap positif dan sehat terhadap dunia kerja, memahami hubungan dari usahanya sekarang dan masa depannya, dan mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan untuk yang diperlukan suatu bidang pekerjaan tertentu. Jadi seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya, potensi serta minat ataupun bakat yang ada dalam diri kalian itu yang berpotensi ketika kalian nanti dihadapkan pada dunia kerja. Jadi dari bakat serta minat kalian itu akan menentukan suatu pekerjaan kalian nantinya. Yang berikut itu, siswa dapat mengemukakan hambatan-hambatan yang ada pada dirinya dan lingkungan dan dapat mengatasi hambatan tersebut. Yang terakhir, siswa sadar akan kebutuhan masyarakat dan negaranya yang berkembang. Yang berikut itu, fungsi karir. Menurut Bahtiar, bimbingan karir sebagai suatu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi, adapun pentingnya bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kemantapan pilihan penjurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. Jadi di saat kalian memasuki bangku SMA itu tentunya kalian akan dipilih ataupun diberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih jurusan. Misalnya kalian suka IPS dan misalnya juga ada yang suka IPA, ada yang suka bahasa. Karena dari IPS itu mungkin dapat menentukan karirnya di masa depan. Misalnya dia menjadi pegawai bank, ataupun yang IPA dia bisa juga menjadi seorang dokter, mungkin bisa menjadi ini yang berbau-bau bahan kimia itu, yang mengurus-ngurus roket itu, karena itu juga suatu pekerjaan. Yang berikut mungkin bahasa itu, yang memilih jurusan bahasa itu mungkin dia bisa menjadi guide, dia yang bisa mengantar turis-turis dari luar negeri untuk melihat bagaimana budaya-budaya kita orang Indonesia ya. Yang berikutnya itu memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Jadi kami sebagai guru, kami tidak akan tinggal diam jika ada salah satu siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya. Tentu kami akan memberikan pembekalan atau membantu siswa tersebut untuk dalam dirinya itu mempunyai semangat, mempunyai keinginan lagi bahwa dia harus bisa, bahwa dia bisa berkembang walaupun sekolahnya itu
walaupun dia tidak melanjutkan bangku sekolahnya itu dikarenakan mungkin faktor ekonomi, orang tuanya yang miskin tidak mampu membayar uang sekolahnya. Adapun saat ini yang Bapak tahu, kalaupun kita lulus SMP kita bisa mendaftar untuk masuk di TNI, Tentara Nasional Indonesia, karena standar untuk mengikuti tes tersebut itu SMP sudah diperbolehkan. Yang berikut itu membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Jadi nanti ketika kalian sudah tamat SMP, terus lanjut ke SMA, terus dari SMA kalian akan kuliah, tentunya ada beberapa universitas yang membuka kelonggaran bagi siswa yang memiliki pekerjaan. Jadi di situ ada universitas tertentu yang memberikan kelonggaran bagi kalian. Misalnya kalian ada pekerjaan pagi, jadi mungkin itu akan diatur waktunya untuk melakukan perkuliahannya malam. Adapun ini universitas yang melakukan hal tersebut, contohnya itu di Bali ya. Ada beberapa universitas yang memberikan kelonggaran kepada siswa yang bekerja sambil kuliah. Jadi baik, sekian dulu materi yang Bapak bawakan hari ini. Semoga apa yang Bapak bawakan hari ini dapat menjadi motivasi, dapat menjadi pembelajaran tersendiri untuk adik-adik semua, agar mulai saat ini dapat menentukan cita-citanya di masa yang akan datang nanti, serta saat ini pula bisa memilih jurusan yang tepat ketika memasuki bangku SMA nanti. Karena keputusan kalian saat ini akan berdampak pada masa depan kalian nanti. Kalian saat ini tidak boleh memilih jurusan yang asal-asal ataupun ikut teman. Harus berdasarkan minat serta kemampuan kalian ya. Jangan suka mengikuti teman. Karena keputusan kalian ini akan menentukan karir kalian di masa depan. Serta Bapak berharap kalian selalu semangat untuk ke sekolah, jangan pernah berputus asa, selalu mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru. Bapak yakin dan percaya kalian calon masa depan bangsa yang bisa memajukan negara ini. Selalu semangat. Demikian dari materi yang Bapak bawakan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.